warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, horas. Siapa kita? MDPI. Terima kasih. Semangat ya, walaupun sudah siang, ya kita tetap semangat. Ya. Yang saya hormati sahabat saya, mitra saya, Ibu Ketua Umum RBPI, Bu Ika, dan seluruh pengemudi yang ada di bawah naungan RBPI. Yang saya hormati Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Alpi, Pak Dirlantas diwakili oleh Pak Widodo, dari BPJS diwakili oleh Pak Wakil Tanwil, Pak Direktur Sarana, Pak Yusuf berdiri. Ini Pak Yusuf, ya, Direktur Sarana. Ini yang erat kaitannya dengan kompetensi. Ya. Sengaja saya bawa, ya, Pak Yusuf ini biar langsung bisa berkomunikasi, bisa menyerap aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Ada ibunya nggak nih? Supir ini? Nggak ada ibunya ya? Bu Ika, ada anggotanya, ada ibu-ibu nggak? Cowok semua ya? Sumatera nggak ada? Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, pertama saya mengajak kembali kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat terutama pada kita sekalian, sehingga pada pagi sampai siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara memperingati
hari lahir RBPI yang keempat. RBPI yang ketiga saya juga hadir di Cibubur. Ya. Waktu itu saya masih pakai seragam dengan seperti Pak Widodo. Ya. Dari 1 tahun yang lalu saya masih ingat hadir Pak Menteri Koperasi, Pak Menhub, Pak Kabalek itu Pak Bobi ya. Oh, Pak Hasan, Pak Bob Hasan itu banyak ya. Karena memang dipusatkan di Cibubur. Itu saya hadir, jadi rumah berdaya pengemudi Indonesia ini rumah saya juga. Dan saya akan mencoba selalu hadir di tengah Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini juga saya sempatkan, nanti malam ada undangan nikahan, makanya saya harus kembali lagi Bu Ika jam 3 nanti. Saya senang sekali ya melihat tema yang dihadirkan pada saat ini terkait kompetensi dan keselamatan. Ya. Ini tema yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya. Walaupun tadi dari BPJS sudah menjamin bahwa untuk jaminan kematian 42 sekian. Ada yang mau nggak? Saya yakin nggak ada yang mau. Ya. Semua di cover oleh BPJS, tapi nggak ada yang mau satupun. Syaratnya ini nih Pak, syaratnya kompeten. Ya. Kalau sudah kompeten nggak hubungan lagi sama Pak BPJS. Ya. Itu kaitannya kompetensi dengan keselamatan. Tadi Pak Widodo dulu saya pernah ngajar juga Bu Ika ya di Akpol. Jadi kompetensi ini menjadi penting. Apa sih komponen kompetensi ini? Itu tadi knowledge atau pengetahuan. Bapak Ibu ini kan pengetahuan tentang bagaimana kendaraan tersebut ya. Bagaimana aturan main di jalan dan sebagainya. Ini harus tahu betul ya. Yang kedua, skill, keterampilan ya. Keterampilan ini perlu ya. Setiap kendaraan ya, Mitsubishi PS 150 dengan Hino yang besar itu akan lain secara teknis. Makanya Pak Yusuf ini menyelenggarakan kompetensi di situ, sertifikasi kompetensi. Lain ya. Bawaannya, cara ngeremnya juga lain. Cara engine brake-nya juga lain ya. Masing-masing kendaraan punya karakteristik tersendiri. Makanya perlu keterampilan. Ya, perlu skill yang menguasai kendaraan tersebut. Ini yang paling berat, yang ketiga ya. Yang paling berat, yang seringkali kita ini abai, kita termasuk saya, kalau udah nyupir abai gitu. Attitude atau perilaku dalam berkendaraan ya. Kadang kita ada masalah di rumah ya, sebelum berangkat kerja istri maaf nih ibu-ibu istri banyak tuntutan ya, minta ini minta itu, akhirnya mempengaruhi perilaku berkendaraan Pak. Mau tidak mau itu pasti mempengaruhi. Yang tadinya nyantai ya, karena tuntutan dari rumah banyak, akhirnya udahlah kebut-kebutan, jengkel nih sama orang rumah ya. Kemudian Pak, ini BPJS juga sangat mempengaruhi. Kalau sudah dijamin ya, tadi ada jaminan sosial, jaminan hukum ya, itu nyupir akan tenang, perilaku mengemudi juga akan tenang ya. Lain dengan Bapak Ibu yang tidak dijamin ya, berangkat ini nggak tahu kalau saya kecelakaan siapa yang akan jamin ya, siapa kalau saya mati, mohon maaf ya, kalau saya meninggal siapa anak istri kita yang menjamin. Ini juga berpengaruh terhadap perilaku mengemudi. Jadi saya sangat mendukung, terima kasih Bu Ika ya. Tema yang diusung pada saat ini adalah kompetensi berkaitan dengan keselamatan. Karena ini berkorelasi Pak, berhubungan erat ya antara kompetensi dengan keselamatan ini.
Boleh ya. Saya lihat dari Bu Ika ini sudah 60 ya. Sudah 60 pengemudi yang Pak Yusuf. Sudah 60 pengemudi yang bersertifikasi. Artinya yang sudah kompeten, tadi sudah ilmunya ini, attitude-nya baik ya, keterampilannya oke. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya, di kita, di Indonesia masih sangat kekurangan pengemudi, terutama logistik, ya. Pengemudi yang kompeten, yang bersertifikasi. Makanya Bu Ika ini saya salut ya dalam memperjuangkan anggota RBPI ini. Bagaimana beliau ini anggotanya itu bersertifikasi. Kemudian bagaimana koordinasi bermitra dengan para pengguna nantinya. Ya. Karena kalau tidak ada komunikasi, Bapak Ibu yang sudah punya sertifikasi dan sebagainya tidak akan tahu lembaga mana yang membutuhkan pengemudi yang kompeten ini. Belum lagi kalau kita bicara ke luar negeri, Pak, ini Jepang saat ini membutuhkan 400 orang pengemudi yang berasal dari Indonesia. 400, Pak. 400 orang. Syaratnya apa tadi? Yang kompeten dan bersertifikasi. Eropa juga demikian. Sangat membutuhkan ya tenaga kerja dari kita, termasuk pengemudi. Karena dianggap pengemudi atau tenaga kerja dari Indonesia ini disiplinnya, integritasnya ini sangat kuat. Jadi mereka sangat membutuhkan para tenaga kerja yang kompeten dari Indonesia, termasuk pengemudi. Jadi ini saya ikut bangga ya dengan tema ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengar dari Pak Gubernur, dari Bu Ika, dari MC ya, transportasi ini sebagai urat nadi. Betul apa betul? Betul, 100% Pak. Ya, 1000% mungkin kalau ada, tapi kan nggak ada, 100% paling tinggi itu. Ya. Kalau ada yang bilang 1000% tuh udah salah, itu matematikanya nggak lulus. Jadi transportasi itu urat nadi Pak. Sebagai rantai pasok baik regional maupun nasional. Kalau saya ibaratkan transportasi itu urat nadi, bapak-bapak ini darahnya. Ya. Urat nadi kalau darahnya sudah ada kolesterol, ya, darahnya kental, ya pasti akan bermasalah. Jadi dengan kompetensi ini, darah yang dihasilkan nanti, ya, untuk urat nadi kehidupan ini, ya, urat nadi pasok atau rantai pasok distribusi logistik ini menjadi lancar. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan bernaung di RBPI, ya, akan menjadi pahlawan yang ada di jalanan, akan menjadi darah segar, ya, untuk ya, menjadi darah segar untuk rantai pasok logistik Indonesia. Ya. Saya optimis, ya, saya optimis melalui asosiasi termasuk RBPI, darah segar yang tadi ini pasti akan terrealisasi. Dan para pengemudi yang kompeten, ya, ini pasti akan terrealisasikan. Jangan rendah hati Bapak Ibu sekalian, ya. Latar belakang pendidikan mau SD, SMP, SMA, ya, itu umum. Tapi kompetensi ini khusus, ya. Mau dia latar belakang SD, kalau dia pengetahuan mengemudinya bagus, skillnya bagus, attitude-nya bagus, lewat Pak, dapat sertifikasi ini dan laku, ya, laku dimanapun. Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, saya mengapresiasi, ya, atas tema yang diusung tadi oleh RBPI. Mudah-mudahan ini menjadi darah segar untuk transportasi logistik terutama di Indonesia. Kemudian terkait dengan
zero odol. Nah ini saya ngomong zero odol ini selalu berhadapan dengan bapak-bapak. Tapi ini saya harus sampaikan, ya, harus disampaikan karena bapak-bapak inilah garda terdepan, ya, bagaimana mensukseskan zero odol ini. Nggak ada yang lain, Pak. Ya, bapak-bapak inilah yang menjadi garda terdepan untuk mensukseskan zero odol. Sudah bertahun-tahun ya tidak pernah tuntas ini, tapi saya lihat komitmen dari asosiasi pengemudi, baik itu RBPI, ada AP Logistik, banyak sekali. Ini komitmennya cukup baik ya untuk mensukseskan zero odol ini. Ini kebutuhan kita, Pak. Ya, kita bisa bersaing dengan luar negeri. Itu salah satunya adalah bagaimana distribusi logistik, bagaimana angkutan logistik ini betul-betul ada kepastian hukum. Ya. Kekhawatiran, ya ini biasa, kekhawatiran dari bapak-bapak, ya. Kemudian kekhawatiran dari para pengusaha transportir, kekhawatiran dari para pengusaha pemilik barang. Ini sebenarnya tidak beralasan. Ya. Saya kasih contoh hasil survei dari BPS, ya, dari BPS. Ini saya bacakan takut salah, ya. Jadi bagaimana kalau nanti zero odol ini diterapkan? Ternyata, Pak, ya, itu sangat positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, walaupun kecil, 0,6%. Ya. Artinya dengan zero odol ada pertumbuhan. Kemudian inflasi yang seringkali dikhawatirkan oleh para ekonom, ya, inflasi itu pengaruhnya hanya 0,02 sampai 0,04%. Artinya ini sangat kecil sekali, ya. Justru ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi tadi 1,6. Ada efisiensi di situ, ya. Efisiensi 1,4 triliun sampai 2 triliun efisiensi kalau nanti zero odol diterapkan. Bapak ini ngomong aja katanya. Nanti akan Bapak rasakan. Sebagai pengemudi yang terdampak pertama adalah para pengemudi. Ya. Bagaimana nanti kalau zero odol 2027 diterapkan? Ya. Pasti. Ya, sekarang kami dengan Bu Ika ini terus mendorong dari Kementerian Tenaga Kerja bagaimana memberikan jaminan sosial terhadap para pengemudi, jaminan hukum. Ya, ini undang-undangnya sedang digodok itu di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini selaras dengan zero odol nanti. Ya, nanti jaminan sosial, malah PP-nya sudah keluar, negara menjamin 50% untuk para pengemudi. Ya. Selebihnya para pengusaha 50% bayar. Jadi Bapak Ibu tenang nanti nyupir itu. Belum lagi ada efisiensi tadi, Pak. Ya. Sekarang ini kan satu rit bisa membawa kelebihan 100% lebih lah, ya Pak. Saya udah survei Bu Ika. Itu bedanya dengan tidak odol memang ada. Kalau tidak odol itu 2.500.000 kalau tidak salah. Kalau tidak odol itu kalau odol itu 3 juta untuk para pengemudi. Kalau tidak odol itu 2,5 juta kalau tidak salah, atau kebalik saya lupa. Ya. Untuk jaminan paymentnya, untuk apa, uang yang bisa dibawa pulang. Tapi ya, yang tadinya 1 rit ya, bisa jadi 3 rit, Pak. Bapak-bapak kan sekarang overloadnya itu 300% ya, rata-rata dengan gaji 3 juta. Ini survei Pak, rata-rata seluruh Indonesia. Kalau nanti dalam 1 hari bisa 3 rit, artinya ada tambahan, ya, ada tambahan penghasilan dari situ. Jadi saya berharap betul ya, di samping tadi Bapak Ibu para pengemudi sebagai garda terdepan dalam menjamin keselamatan lalu lintas di jalan,
juga menjadi garda terdepan dalam mendukung G-Nodul, karena semua akan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dalam kesempatan terakhir ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RBPI. Semoga dengan ulang tahun yang keempat ini, ya, dengan anggota yang 12.000 ini, RBPI semakin di depan, ya. RBPI semakin solid. RBPI menjadi mitra strategis dari pemerintah. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RBPI. Siapa kita? Terima kasih. Ayo.